banyak kelasnya, panjang kelasnya, interval kelas, buat tabel distribusi frekuensinya, hingga membuat histogram. Nah, caranya gimana? Kita perhatikan dulu langkah-langkahnya ya. Oke, yang pertama, kita harus menentukan jangkauan. Jangkauan itu data, banyaknya data bagaimana, berapa, data terkecil berapa, dan sebagainya. Nah, dari data yang tadi banyak sekali di atas, itu banyaknya data, itu ada 40, jelas, karena 40 siswa kan. Lalu data terkecil, ya Mbak sudah lihat, data terkecilnya itu adalah 40 juga. Lalu data terbesarnya itu 67, ya, nanti dicek. Nah, ini kan Mbak sudah lihat, jadi Mbak tinggal isi. Nah, data terbesarnya, jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Sehingga data terbesarnya itu kan 67. Lalu data terkecilnya adalah 40, seperti itu ya. Nah, lalu menentukan banyak kelas. Oh, sorry, ini kita kurangkan dulu ya. Berarti hasilnya adalah 27. Nah, lalu menentukan banyak kelas. Menentukan banyak kelas bagaimana caranya? Kita menggunakan rumus yang tadi. Nah, jadi menentukan banyak kelas ini kita bisa pakai rumus ini ya. Jadi sama dengan 1 tambah 3,3 log N-nya 40. Nah, jadi 1 tambah 3,3 log 40 itu kalau kalian pakai kalkulator hasilnya 3,3 log 40 itu 1,6. 1 tambah 3,3 kali 1,6. Ada tambah kali, kita kerja kali dulu, yaitu 5,28. Sama dengan 6,28. Jadi banyak kelas 6,28 kita bulatkan aja menjadi 6. Itu ya, jadi banyak kelasnya adalah 6. Oke, selanjutnya kita menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas itu adalah rumusnya jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas gitu. Tadi kan kita sudah cari kan di depan. Jangkauannya itu adalah 27, sedangkan banyak kelasnya adalah 6, sehingga diperoleh 4,5, atau kita bulatkan menjadi 5 ya, pembulatan menjadi 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Panjang kelas base-nya disimbolkan dengan P kecil begitu. Nah, selanjutnya kita mencari interval ya, interval kelas. Interval kelas yang pertama yaitu interval kelas pertama dan interval kelas kedua begitu. Nah, interval kelas pertama di sini perhatikan dulu batas bawah ya. Batas bawahnya itu adalah data terkecil ya. Ingat batas bawahnya itu, oke, sabar ya. Batas bawah itu adalah data terkecil ya, data terkecil. Ini sorry ya, salah ya, bukan 44. Data terkecilnya itu tadi ada 40 ya. Oke, berarti di sini batas bawahnya adalah 40. Batas bawahnya adalah, oh sorry, ini tidak ada ya. Ini tidak ada dulu. Ini tadi kemarin salah ini. Nah, jadi batas atas ya. Batas kan ini batas bawah. Batas bawah itu kan sama dengan data terkecil ya. Batas bawah itu sama dengan data terkecil, sama dengan 40. Lalu batas atas itu batas bawah ditambah panjang kurang 1 ya. P itu panjang kelas tadi, yang ini 5 ini. Nah, jadi batas bawahnya adalah 40 karena dia yang paling kecil kan, data paling kecil, ditambah P-nya 5 kurang 1 sehingga 40 tambah 4 yaitu 44. Oke, 44 ya. Jadi batas atas ya, atau bukan batas atas, interval kelas yang pertama ya. Ini kan interval kelas pertama yang mau kita cari ya. Interval kelas pertama itu adalah 40 sampai 44 gitu. Kan data terkecil 40. Sampai berapa? Ya kita tinggal pakai rumus. Ini rumusnya tidak berubah. Jadi panjang kelasnya dikurang 1 sehingga dapat 44. Jadi 40 sampai 44. Makanya nanti di tabelnya itu kita buat 40 sampai 44 gitu. Caranya seperti itu. Gimana sih menentukan yang begini-begini sampai begini-begini? Kok 40 sampai 44? Ini gimana? Ya ini caranya seperti ini. Jadi kita tentukan dulu interval kelas pertama. Nah, caranya gimana? Kita lihat data terkecil 40 gitu. Baru pakai
pakai rumus yang ini dapat 44. Sehingga untuk interval kelas pertama 40 sampai 44 begitu. Nah, untuk interval kelas kedua itu kita mulai dari batas bawah kelas kedua dulu. Kalau ini kan 40 tadi batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas kedua sudah bukan 40, tapi caranya adalah 44 yang tadi kita peroleh, data batas atasnya ya, batas atasnya yaitu 44, batas bawahnya kan 40 sehingga 40 sampai 44. Jadi caranya untuk menentukan interval kelas kedua itu batas bawahnya yang 44 tadi itu kita tambah 1 sehingga 45. Nah, lalu batas atas ya, batas atas untuk kelas keduanya itu berarti sama rumusnya, batas bawah kelas ya, tambah P kurang 1. Tapi ingat, batas bawahnya sudah tidak pakai 40 karena kita sudah berbicara tentang interval kelas yang kedua untuk mengisi kelas kedua yang ini ya. Jadi kita pakai batas bawahnya itu adalah 45, lalu ditambah dengan 5 kurang 1 sehingga dapat nanti 45 tambah 4 49. Nah, jadi interval untuk kelas kedua itu adalah 45 sampai 49. Makanya nanti di tabel distribusi frekuensinya itu seperti ini. Kelas pertamanya itu 40 sampai 45 ya. Jadi batas bawah 40, batas atas 44 gitu ya. 40 sampai 44 bukan 45. Nah, batas kelas kedua itu 45 sampai 49. Batas bawahnya 45, batas atasnya 49 dan seterusnya caranya sama sehingga diperoleh kelas interval pertama, kelas interval kedua, kelas interval ketiga, kelas interval keempat, kelas interval kelima, lalu kelas interval ke-6.